Dan ikan itu mesti dimakan, jangan dihafal nama-namanya. Biar dapat sepeda. Biar dapat sepeda. Dan saya memilih ikan tadi bagian kepalanya. Karena kepala ikan lebih berguna dari kepala negara. Oke, orang selalu nanya biodata saya tuh. Apa namanya? CV itu, kurikulum vitae itu. Biodata di kurikulum vitae. Jadi daftar riwayat hidup tuh. Daftar riwayat hidup itu baru lengkap ketika orangnya udah mati. Gitu. Bapak sebelum mati saya ingin tahu dulu. Iya justru itu. Jadi kalau saya nanti Bapak setelah mati nggak mungkin saya bisa bertanya Bapak. Betul. Kalau saya terangkan tetap tidak sempurna tuh. Karena pertanyaan Bapak tidak mungkin saya jawab sekarang tuh. Ada jeda mungkin Bapak evaluasi. Begitu Bapak evaluasi sudah mati tuh. Oke. Tapi oke, itu biasa orang nanya hal-hal semacam itu. Apa yang mesti saya terangkan ya? Saya bukan politisi itu. Saya pendaki gunung sebetulnya. Saya pengurus kemarin baru dilantik oleh Menpora tuh. Federasi Panjat Tebing Indonesia tuh. Oke, dan saya mesti siapkan atlet-atlet untuk menang di Olimpiade Prancis nanti bulan Juli Agustus itu kan. Kita udah menang 2 kali panjat tebing itu. Dan kalau panjat pinang sering menang. Jadi itu profesi saya tuh. Saya udah naik semua gunung di Indonesia. Saya naik gunung di Eropa, naik gunung di Nepal, Himalaya beberapa kali itu. Jadi saya merasa nggak ada beban lagi. Karena saya udah pernah mengalami keadaan yang ketinggian 6.500, suhu minus 20 misalnya tuh, dan saya pernah tidur di atas kotoran sapi di Himalaya itu, kotoran jak itu, karena salah orientasi supaya dapat biomasa. Kalau minus kira-kira 10 itu, kalau nggak tidur di atas kotoran sapi itu ya mati itu, karena nggak ada mas. Jadi hidup saya sebetulnya berbahaya secara teknis, bukan secara etis. Naik gunung kan keahlian teknis saja itu. Tapi saya selalu menduga bahwa negeri ini mesti ada yang kasih kritik. Karena itu saya memilih untuk jadi pengkritik. Dan itu yang menyebabkan sampai sekarang mungkin file laporan saya setinggi gini di kepolisian, termasuk ya yang terakhir yang saya bilang Jokowi itu bajingan tolol kan, saya sebutin itu memang. Lalu saya terangkan kenapa saya ucapkan Jokowi bajingan tolol tuh. Lalu orang marah, apa nggak sopan Pak Rocky? Loh, saya ucapkan Jokowi bajingan tolol untuk memprovokasi demonstrasi buruh. Kan buruh mau demo, maka saya bilang Jokowi itu bajingan tolol karena dia menghalangi hak buruh melalui Undang-Undang Omnibus Law. Itu kan tolol namanya kan. Kan mestinya dia pro buruh karena buruh itu bagian dari Pancasila tadi, itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jokowi abaikan itu. Nggak ada Omnibus Law yang ada prinsip Pancasila di situ kan. Saya bilang dia bajingan tolol. Lalu saya dilaporkan polisi itu. Sekarang kasusnya ada di kejaksaan. Jadi mungkin saya balik ke Jakarta, kalau Jokowi masih kuat, saya pasti ditangkap. Tapi saya kira dia udah lemah itu kan. Iya, karena PDIP mencabut laporan itu. Tapi saya nggak mau berterima kasih pada PDIP. Kenapa PDIP yang melaporkan saya menghina presiden mencabut laporannya? Karena dia bertengkar dengan presiden sekarang kan. Itu munafik juga sebetulnya. Kenapa nggak dari awal cabut dong? Kan itu dasarnya tuh. Tapi ya oke lah, lebih baik terlambat daripada dungu itu kan. Tapi oke, itu Pak. Dan hidup saya begitu. Sekolah saya tuh, saya kuliah pertama itu di Fakultas Teknik. Itu sampai sekarang saya masih belajar matematik dan fisika. Sekolah saya kedua itu di Fakultas Ekonomi. Sekolah saya ketiga itu di Fakultas Hubungan Internasional, divisi UI. Sekolah keempat saya itu di Fakultas Hukum. Sekolah kelima saya itu di Fakultas Filsafat itu. Dan saya hanya menyelesaikan filosofi. Jadi saya DO di 4 fakultas. Maksudnya saya mendeokan 4 fakultas itu. Bukan saya, karena saya merasa saya sudah punya bukan. Jadi sebetulnya hanya itu. Lalu saya mengajar di UI, saya mengajar S1, S2, S3, dan orang bingung, Anda bahkan saya nggak pernah pegang ijazah saya itu, karena saya anggap ijazah itu dokumen negara. Simpanlah universitas, ngapain?
Jadi saya pernah mengajar S1, S2, S3 tanpa ijazah. Nah, ada orang yang bahkan masih nyari-nyari ijazah kendati palsu. Ngapain? Karena saya punya prinsip bahwa ijazah itu hanyalah tanda orang pernah sekolah, bukan tanda dia pernah berpikir kan. Itu aja dalilnya tuh. Jadi nggak ada hal yang khusus. Saya mengajar di banyak fakultas, banyak universitas. Saya mengajar di Sespimti Polri, yang mau naik pangkat jenderal pasti mesti ikut mata kuliah saya. Saya pernah mengajar di Lemhanas, di Sesko TNI, segala macam. Banyak lah. Tetapi saya memilih untuk ada di luar kekuasaan, walaupun banyak bujukan. Karena saya percaya bahwa tanpa kritik tidak ada kehidupan itu kan. Dan kritik yang paling tajam adalah kalau Anda ada di luar kekuasaan. Ya mungkin ada kritik dari Pak Mahfud MD mulai kasih kritik, beberapa menteri, iya, tapi dia ada di dalam kekuasaan. Nah, teman-teman juga pasti ada partai-partai di sini yang sedang beroposisi itu. Pada Nasdem pasti mulai sedikit-sedikit beroposisi, P3 mungkin beroposisi tanggung-tanggung, yang paling PKS beroposisi secara konsisten. Tapi Anda semua beroposisi indoor, saya outdoor. Itu bedanya. Jadi terima kasih Pak menanyakan itu. Saya hanya ulangi hal yang udah selebihnya ada di Google. Oke, sekarang soal apa tadi ya? Ya kapan terwujud? Hari ini kita bisa wujudkan itu. Kan ini cuma soal momentum itu kan, untuk membalikkan kembali keadaan. Jadi kalau kita loloskan keadaan hari ini, maka kita akan katakan bahwa yang terjadi adalah pertukaran kuantitatif dari rejim. Mau Prabowo terpilih, mau Anies terpilih, Ganjar terpilih, itu hanya pertukaran kuantitatif, bukan pertukaran kualitatif. Saya beri contoh misalnya, ini soal Pancasila sekarang masuk. Pancasila itu melarang ekonomi masuk sampai ke wilayah masyarakat. Tetapi Undang-Undang Dasar kita mengatakan ada 3 player di dalam ekonomi, 3 pemain. Satu korporasi, tugas korporasi adalah akumulasi. Yang kedua adalah BUMN. Tugas BUMN adalah public servant. Lakukan services pada rakyat. BUMN nggak boleh berdagang. Dasarnya begitu. Yang berdagang itu korporasi. BUMN berdagang untuk mensejahterakan rakyat. Yang ketiga, koperasi. Jadi ada 3 fasilitas di dalam konstitusi yang memungkinkan ekonomi bergerak. 1 lewat korporasi, 2 lewat BUMN, 3 lewat koperasi. Tetapi yang diunggulkan adalah korporasi. BUMN bahkan kalau punya proyek dia kasih ke korporasi. Korporasi supaya kelihatan ada soliditasnya dia kasih CSR. Tapi kadang-kala perusahaannya ada di Kalimantan, CSR-nya jatuh ke Solo. Kan itu ngaco kan. Jadi intinya adalah kalau kita mau mengucapkan tadi, kapan kita bisa memulai Indonesia yang bermutu? Mulailah dengan prinsip bahwa negara ini tidak didesain untuk jadi negara kapitalis, apalagi negara libertarian. Boleh nggak ekonomi pasar? Boleh. Market ekonomi boleh untuk mengatur efisiensi. Tetapi jangan market ekonomi itu menerobos sampai ke bawah jadi market society. Nah, Jokowi sekarang lagi praktekkan itu. Market society. Rempang-rempang digusur, di mana-mana ada penggusuran. Lalu Jokowi tanya, berapa yang mesti kita ganti itu? Diganti dengan uang. Karena dianggap bahwa semua rakyat itu konsumen. Padahal Pancasila melarang prinsip akumulasi itu diberlakukan sampai ke tingkat bawah. Tanah sekarang dihargai dengan uang, bukan dihargai dengan melalui prinsip-prinsip arkeologi. Orang yang ada di Rempang mau digusur oleh negara, dipindahin ke rumah, rumahnya bisa mewah. Tapi itu house, bukan home. Itu bedanya tuh. Tidak ada suasana di situ kan. Itu sampai sekarang ada perlawanan. Jadi sekali lagi kita bisa kembalikan niat kita untuk menghasilkan Indonesia yang berpikir, Indonesia yang makmur. Semua sumber mineral terbaik ada di lingkaran Katulistiwa. Kita punya semua kemampuan itu untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya itu. Tetapi dengan prinsip bukan demi akumulasi itu. Dasarnya itu kira-kira. Yang terakhir soal Pancasila itu. Bukan Pancasilanya yang buruk,
Bukan negaranya yang buruk, tapi kepala negaranya yang buruk. Kenapa? Karena ini sistem presidensial. Kalau sistem parlementer, Perdana Menteri bisa bilang menteri-menteri gue salah tuh. Tanggung jawab parlemen. Ini tanggung jawab presiden. Kita pilih presiden, maka dia bertanggung jawab terhadap kemelaratan kita tuh. Itu dasarnya. Karena itu saya kritik terus presiden. Saya bilang bahwa Presiden Jokowi itu dia baik sebagai kepala keluarga tapi buruk sebagai kepala negara. Dengan fakta-fakta yang saya ucapin tadi kan. Nah itu membuat orang marah terus, tapi saya bilang nggak ada soal. Saya nggak ada masalah dengan Presiden Jokowi secara personal. Presiden Jokowi kawinin anak Kaisang, saya diundang, bahkan dapat undangan VIP itu. Nggak ada soal. Tetapi begitu kebijakan dimulai, maka berlakulah prinsip setiap kalimat dalam kebijakan mesti diimbangi dengan kritik. Karena ini soal public policy yang bisa mengakibatkan kemelaratan manusia, dan itu yang terjadi kan. Saya kritik terus jalan tol, saya kritik IKN terus menerus kan. Karena dasar ekologinya nggak ada. Itu dasarnya. Jadi tetap saya kasih kritik tuh. Jadi sekali lagi terima kasih, dan mungkin kita akan bertemu lagi. Dan ini perut saya masih kenyang, saya nggak perlu makan malam karena saya tadi makan ikan paling enak di Asia Pasifik. Itu di Lombok Tengah itu. Karena itu ikannya enak betul. Dan ikan itu mesti dimakan, jangan dihafal nama-namanya. Biar dapat sepeda. Biar dapat sepeda. Dan saya memilih ikan tadi bagian kepalanya. Karena kepala ikan lebih berguna dari kepala negara. Terima kasih. Baik, luar biasa, terima kasih.